Kemudian saya katakan ijtihad itu sekarang itu oleh orang-orang sekarang itu diberikan satu apa namakan ijtihad. Ada yang dikatakan ijtihad bayani. Artinya itu dalilnya itu sudah ada. Kita sekarang itu berijtihad apa maksud daripada dalil ini. Dikatakan ijtihad bayani. Apa hakikatnya, apa yang tersurat dan apa yang tersirat, tapi dalilnya sudah ada. Ini dikembangkan. Kemudian apa yang dinamakan ijtihad ta'lili, itu artinya qiyas. Kita memakai analogi. Kita berijtihad itu. Bagaimana hukum yang sekarang ada? Apakah kita memakai qiyas atau bagaimana? Hukum umum sudah ada, tapi kemana kita masukkan ini? Nah, bapak-bapak sekalian sudah tahu apa artinya qiyas. Kemudian istislahi maslahah. Kita melihat sekarang keadaan-keadaan yang begini, tidak ada dalam kitab fikih, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran, tapi dalil umum ada. Umpamanya dalil umum, kemaslahatan umum ada. Maslahah mu'tabarah yang umpamanya disetujui li hifdzid din, li hifdzil aqli, li hifdzil mal, li hifdzil nasal, li hifdzil apa lagi an-nafsi, kalau ada itu ada 5 itu masalihul khamsah al-mu'tabarah. Nah, itu jadi untuk kemaslahatan itulah, tapi dalilnya tidak ada. Nah, lalu itu diadakan satu ijtihad, dikatakan ijtihad istislahi. Dan kalau kita ikut kepada pendapat Al-Qardawi, mungkin juga akan mengatakan ijtihad insya'i, artinya mencari hukum, ya, mencari hukum yang sudah ada dalilnya. Dan ijtihad yang dikatakan itu satu lagi kreatif itu, ya, untuk mencari barang-barang yang belum ada. Demikian yang kita melihat dalam ijtihad itu. Sekarang kita melihat kepada apa yang diajukan oleh saudara Mukhlisin dalam 5 poin yang saya tahu di sini. Maka saya kalau mengatakan ini salah dan sebagainya, itu menurut yang nampak pada saya. Tapi karena hukum fikih itu adalah hukum yang nampak, jadi zahir. Sedangkan batin itu kita tidak menghukumnya. Nabi mengatakan nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Jadi yang kita lihat itu yang nampak. Sedangkan batin itu bukan urusan manusia, tapi urusan Allah sendiri. Maka tentang rukun Islam kita mengetahui seperti dikatakan tadi, bunyal Islam ala khamsin, tahu. Tapi yang menjadi masalah ialah pendapat Kiai Haji Ahmad Rifai ini tentang rukun Islam hanya satu saja. Hanya satu, rukun Islam satu, tapi mengakui yang lain. Ini kan satu kejutan sebenarnya. Sedangkan kita mengatakan bunyal Islam ala khamsin. Pada waktu Nabi ditanya oleh Jibril, mal Islam. Nah, itu Nabi menyatakan anta syahada alla ilallah anna muhammadan wa tuqimus shalah dan sebagainya, sampai kepada haji, tapi tidak disebutkan, hanya anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi diurutkan demikian. Memang kalau ini hanya karena politis, itu masalahnya lain. Tapi kalau ini dipahami demikian, ini sangat kritis. Padahal Islam itu satu keutuhan. Tapi kalau hanya dikatakan cukup seorang itu mengucapkan kalimat syahadat saja dan masuk surga dengan kalimat syahadat, ini adalah sangat riskan. Ini mulut lahir. Sedangkan haji, puasa dan sebagainya hanya mukammilat. Kalau Islam mukammilat itu hanya sebagai tambahan untuk lebih baik gitu aja. Mukammilat untuk lebih sempurna. Tapi kalau hanya bahwa seorang itu dikatakan dia sudah muslim kalau sudah membaca syahadat, itu betul. Ini namanya Islam KTP.
Kalau jangan, tidak usah ditanyakan sejam ucap syahadat, kamu agamamu apa? Islam. Ya sudah, Islam itu bagi masyarakat. Tapi bagi Allah, yang kita bicarakan ini bukan antara manusia dan manusia, tapi bagi Allah sendiri. Nah, inilah masalah, di situ letaknya itu. Malah tetangga saya itu kalau ditanya itu, agamamu apa? Ya seperti bapak-bapak saya dulu. Napa? Angge niku. Niku napa? Angge selam. Angge selam. Kalau syahadat, apa pun namanya ucap syahadat? Dereng. Tapi dalam KTP-nya Islam. Kalau dia nanti kawin di KUA. Tapi indallah. Nah, inilah masalahnya di situ. Oleh sebab itu, kalau pendapat ini saya katakan diperdahkan secara hakikah, bahwa seorang itu akan masuk juga cukup membacakan 2 kalimat syahadat, ini sangat riskan. Sebab Allah berfirman, misalnya salat, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu macam tu. Malah disuruh wanci-wanci supaya memelihara salat itu. Apalagi Rasulullah pernah menyatakan, bainar rajul wa bainal kufri tarkus salah. Antara Islam dengan tidak Islam hanya terlihat pada apakah orang itu mengerjakan salat apa tidak. Kemudian Rasulullah menyatakan juga, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah wa man tarakaha faqad kafara. Walaupun bentuk-bentuk kafir ini bukanlah seperti kafir yang kita katakan itu masih bergaul dengan kita, tapi dalam bentuk penilaian di sisi Allah, dia itu sudah menantang Allah. Memang ada orang mengatakan ada kafir macam apa, ada kafir harbi, ada kafir macam-macam itu. Tapi yang kita lihat ini dari segi akidah, dari segi keislamannya orang-orang itu. Apalagi kalau umpamanya pendapat itu dipertahankan oleh orang yang tidak tahu, ya akibatnya lebih fatal lagi. Untuk apa kita mengerjakan salat payah-payah, sedangkan dengan mengucapkan syahadat saja kita sudah dijamin masuk syurga. Dari segi ilmu ekonomis adalah lebih tepat, kita tidak usah payah-payah. Kalau ini yang dipahamkan oleh kita sekalian, tapi kalau dipahamkan hanya sekedar atas namanya basa-basi orang Islam itu ialah mengucap syahadat untuk bisa dimasukkan kemana kemari atau untuk statistik, ini no problem. Tapi jangan sampai kepada akidah. Yang kedua tentang perkawinan. Paham beliau dalam hal perkawinan dengan syarat wali adil, saksi adil, ini bisa kita terima dan demikian. Dan semuanya itu didasarkan kepada kias kepada keadilan daripada saksi. Begitu juga kadang-kadang itu apa tadi? La nikah illa biwaliyin wa syahidain adilin. Nah gitu. Waliyin diambil, apakah syahidnya wali itu adalah adil ataukah wali juga ikut adil? Nah itu. Biwaliyin adilin wa syahidain adilin. Jadi kedua-duanya dihubungkan dengan keadilan. Tapi yang ada hanya la nikah illa biwaliyin titik wa syahidain adilin titik. Tapi kalau adilin itu sebagai naat daripada wali juga, itulah yang jadi masalah. Di situ kemungkinan saya katakan timbul pemahaman. Karena apa? Ini yang dikatakan tadi, ijtihad dan bentuk bayani. Ijtihad bayani. Maka kalau demikian, ini kalau demikian paham beliau demikian, kita tidak bisa menyalahkan. Kalau itu demikian, karena ada dalilnya. Tapi sebaliknya, ini sebaliknya. Kalau fasiknya wali,
Sedangkan wali ada lain kecuali itu, dan kita tanya siapa yang harus mengawinkan dia. Sekarang kalau umpamanya kembali kepada ana waliyun man la waliyalah, Nabi menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali. Siapa yang menjadi pengganti Nabi pada masa seperti masa itu? Qadi yang ada di situ katanya itu adalah qadi yang diangkat oleh Belanda sebagai wali hakim. Sedangkan pengangkatan wali hakim oleh Belanda kafir, dianggap ini kerjasama dengan kafir. Maka oleh sebab itulah sulit akan kita pahami dalam demikian itu apakah pemahaman itu politis atau bukan. Kalau pemahaman politis memang seperti Rasul mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, bisa, dan juga mengatakan laisa minna man syabbaha bighairina. Jadi tasyabbuh dalam bentuk pekerjaan, tasyabbuh dalam bentuk amalan, tasyabbuh dalam bentuk kerjasama, ini bisa saja dijadikan demikian. Tapi kalau fatwa yang sekarang itu, yang umpamanya sampai sekarang diperlakukan dalam negara Republik Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 134, di mana wali hakim diangkat oleh pemerintah, dan pemerintah juga adalah orangnya Pak Harto adalah Islam, dan juga Menteri Agama juga orang Islam, ditunjuk umpamanya Ketua KUA sebagai wali hakim. Tapi itu juga kalau dianggap itu tidak sah, maka inilah yang menjadi masalah. Kalau memang demikian, maka berarti kita sendiri sudah meletakkan sesuatu dalam satu kesulitan hidup bermasyarakat. Sedangkan meletakkan kehidupan dalam masyarakat ini adalah satu hal yang tidak disenangi dalam agama. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Surat Al-Hajj. Kemudian tentang salat Jumaat, penentuan bilangan sahnya Jumaat dengan harus hadirnya 40 orang yang ahli Jumaat dan mukim, sehingga kalau yang hadir itu 80 umpamanya, tapi yang ahli Jumaat mukimin dan lain tidak mencapai 40, maka salat Jumaat itu tidak sah. Ini saya mencoba mentelusuri tentang dalil-dalil yang demikian itu, saya tidak dapat dalilnya. Entahkan karena ilmu saya yang kurang, tapi saya hanya mendapat hadis dalam kitab Al-Mughni, ini mazhab Syafi'i, Al-Mughni Al-Muhtaj, halaman 282. Di sana ada disebutkan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinah wa kanu 40 rajulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan Jumaah di kota Madinah, mereka itu adalah 40 orang. Mereka itu 40 orang pada waktu Nabi mengadakan Jumaah pertama kali di Madinah. Lalu oleh Imam Syafi'i dan Syafi'i menganggap bahwa 40 itulah sebagai syarat sahnya Jumat. Dan kebetulan waktu itu orang yang Jumat di sana pun adalah orang-orang yang betul-betul pejuang. Jadi dengan sini orang yang memang tahu betul tentang Jumat. Begitu. Tentang kualitas yang hadir Jumat itu, yang harus tahu tentang syarat dan rukunnya, kami tidak dapat itu, kecuali hanya ada kualitas dari segi orangnya, yaitu riwayat Syahab, Tariq bin Syahab, yang menyatakan bahwa salat Jumat itu tidak wajib diberikan, tidak wajib hadir kepada 4 jenis, yaitu hamba, wanita, anak-anak, atau karena sakit. Dan satu riwayat lagi ditambah 5, yaitu orang musafir. Tapi hadis ini menurut penuturan daripada penulis, yaitu Bidayatul Mujtahid,
Ibnu Rushd tidak dipandang sahih oleh banyak fuqaha. Selanjutnya dalam hal Jumat ini kita melihat juga para fuqaha bermacam-macam pendapatnya itu. Asy-Syafi'i 40, At-Tabari cukup 1 orang, Abu Hanifah 3 orang termasuk imam, Malik di bawah 40 tapi tidak 4 atau 3. Kemudian mereka berbeda pendapat bahwa salat jemaah itu harus berjamaah. Ukuran jamaah itu berapa? Berarti ada imam, ada makmum. Makmum itu berapa? Kemudian kita melihat lagi, kita telusuri pendapat-pendapat karena kita sendiri tidak tahu itu barang-barang yang sudah lampau. Kita hanya melihat kepada penulis Nailul Autar, kitab hadis, tentang hadirnya 40 orang pengikut Jumat. Di situ disebutkan itu bukan berarti disyaratkan 40 orang supaya sahnya Jumat itu. Tapi kebetulan saja pada waktu itu dan seterusnya Nabi salat lebih daripada 40. Kalau kita lihat sejarah juga bahwa sebenarnya Rasulullah SAW itu sudah diwajibkan Jumat sejak berada di Mekah. Tapi pelaksanaan Jumat sebagai yang ada di Madinah tidak bisa dilaksanakan oleh Rasulullah di Mekah karena situasi dan kondisi yang demikian itu. Demikian At-Tabarani yang diriwayatkan oleh dari Ibnu Abbas.